Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Merasa kesal sedikit. Masih ingat dengan saya? Ini masih sis. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan latihan yang kita janjikan kemarin ya, Bu. Apakah kemarin Ibu sudah sempat mencoba teknik napas dalam saat marah? Sudah. Bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik tersebut? Merasa lebih tenang. Apakah Ibu sudah pernah mencoba teknik verbal untuk membantu mengontrol marah? Sudah. Saat Ibu mencoba meminta dengan baik, bagaimana perasaan Ibu? Jauh lebih tenang. Apakah Ibu merasa lebih tenang ketika menolak dengan kata-kata yang sopan? Iya. Bagaimana rasanya ketika Ibu mengungkapkan perasaan dengan cara berbicara yang tenang, bukan yang marah? Lebih nyaman. Menurut Ibu, latihan ini membantu mengurangi rasa marah Ibu atau tidak? Iya. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan mengungkapkan perasaan dengan baik. Baik. Latihan ini akan berlangsung sekitar 10 menit. Apakah Ibu setuju? Ya, setuju. Teknik verbal adalah cara mengontrol emosi marah yang dengan mengekspresikan diri melalui kata-kata yang baik seperti meminta dengan sopan, menolak dengan baik, dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang tepat. Supaya Ibu bisa menyampaikan keinginan, penolakan, dan perasaan dengan baik tanpa harus marah atau melakukan kekerasan. Sebelum kita mulai latihan hari ini, sebaiknya kita menciptakan suasana yang tenang agar Ibu bisa merasa lebih nyaman di fokus. Saya ingin memastikan tempat duduk Ibu cukup nyaman dan tidak ada gangguan sekitar ya, Bu. Baik. Dalam latihan ini saya sudah menyiapkan beberapa contoh kalimat sederhana yang bisa membantu Ibu, seperti bagaimana cara meminta sesuatu yang baik, menolak dengan sopan, dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang baik dan jelas. Nantinya Ibu dapat mencoba menirukan dan mempraktikkan kalimat-kalimat ini bersama saya. Harapannya melalui latihan ini Ibu akan lebih mudah menyampaikan apa yang dirasakan atau diinginkan tanpa harus marah atau meninggikan suara. Baik Bu, sekarang mari kita mulai latihan berbicara dengan cara yang lebih tenang. Misalnya ketika Ibu ingin meminta sesuatu, Ibu bisa menyampaikannya dengan kalimat sederhana dan nada suara yang lembut. Contohnya, tolong ambilkan air minum untuk saya. Baik. Dengan menggunakan kata-kata yang sopan seperti ini, orang lain biasanya akan lebih mudah memahami dan membantu kita. Sekarang mari kita mulai latihannya ya Ibu. Lalu saat Ibu merasa kesal atau kecewa, sebaiknya Ibu tidak disampaikan dengan marah dan membentak. Ibu bisa mengungkapkannya dengan cara yang lebih menyenangkan. Contohnya, saya merasa kecewa karena janji tidak ditepati. Dengan begitu orang lain bisa memahami perasaan Ibu tanpa merasa tersinggung, dan Ibu bisa lebih lega karena sudah menyampaikan apa yang Ibu rasakan. Mari kita coba bersama-sama ya Bu. Saya akan memberikan contoh kalimat terlebih dahulu, lalu Ibu bisa menirukannya dengan suara yang tenang dan lembut. Kita akan mengulangnya beberapa kali sampai Ibu merasa terbiasa. Jangan khawatir, saya akan mendampingi Ibu dengan sabar dan setiap langkah dalam latihan ini. Bu, setelah kita melakukan latihan berbicara dengan cara yang lebih tenang tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah Ibu merasa lebih sedikit lega atau nyaman ketika mencobanya? Ya, lebih lega. Saya melihat Ibu mencoba menirukan contoh kalimat tadi. Suara Ibu lebih stabil, tidak meninggi, dan ekspresi wajah Ibu tampak lebih rileks. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu mampu mengendalikan emosi melalui cara berbicara yang lebih baik. Latihan ini dapat Ibu ulangi kapan saja, terutama ketika rasa kesal mulai muncul dan marah mulai muncul ya Ibu. Coba untuk menggunakan kata-kata yang lebih baik ketika ingin meminta sesuatu, menolak permintaan orang lain, atau menyampaikan perasaan. Dengan sering berlatih, Ibu akan semakin terbiasa mengendalikan marah dengan cara yang lebih sehat. Mari kita jadwalkan latihan ini 1-2 kali sehari ya Ibu. Mau setiap Ibu merasa marah, besok kita bisa ulangi lagi. Ibu mau jam berapa? Jam 8. Baik, besok kita akan untuk waktunya sekitar 15 menit ya Ibu. Untuk tempatnya apakah di sini saja Bu? Iya, boleh. Kalau begitu saya akan kembali ke sini pukul 8 besok ya Ibu. Kalau begitu saya undur diri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.